and wonderfully made. Fearfully itu artinya pada saat kita diciptakan itu benar-benar dengan hati-hati, dengan presisi dan akurat, ya. Dan wonderfully itu adalah indah dan sempurna. Bagaimana imun sistem ini ada di dalam tubuh kita, begitu kuatnya pertahanan itu sampai berlapis-lapis. 3 lapis pertahanan, tidak tanggung-tanggung. Tuhan buat sedemikian rupa supaya kita bisa bertahan, bahkan bisa sembuh dari berbagai penyakit. Vaksin Sinopharm atau Sinovac, ya, itu dibuatnya dengan cara virusnya dimatikan. Saya yakin bahwa virusnya dimatikan, karena dilemahkan itu susah mengira-ngira kapan virus itu lemah. Nah, karena, sebentar, balik lagi. Jadi karena reseptor ini banyak di tubuh orang tertentu yang dikatakan orang-orang dengan komorbid, yaitu orang yang memiliki hipertensi, diabetes, kanker atau pasca kanker, usia tua. Ini semua komorbid, di mana kita banyak menemukan reseptor ACE2 di dalam tubuhnya, ya. Atau saya perkirakan bahwa ini akibat inflamasi yang tinggi, sehingga reseptor ini banyak. Nah, kemudian jadi orang-orang yang dengan komorbid ini sangat rentan. Ya, itu sebabnya kalau kita punya orang tua di rumah, ya kita harus hati-hati karena mereka adalah usia yang rentan, sekitar 65 ke atas itu sudah rentan terhadap COVID. Ya, walaupun ada sih yang masih sehat, ada, ya, tapi kebanyakan. Kemudian pada orang-orang yang imunitasnya buruk, itu juga satu keadaan yang rentan, yang kita juga harus jaga, ya. Biasanya ini adalah orang-orang yang gizinya dari awal itu udah nggak bagus, ya. Kita tahu bahwa banyak anak-anak yang terus sampai agak dewasa juga memiliki beberapa penyakit, ya, seperti asma, ya, kemudian alergi-alergi yang cukup tinggi intensitasnya. Ini juga harus hati-hati, ya, karena juga rentan. Next, ya. Oke. Nah, ini apa bedanya antara COVID-19, common cold, flu, sama alergi? Ya, ini yang paling penting di sini untuk COVID, perhatikan 2 hal, fever, dry cough, sama ada satu lagi sebetulnya, sakit leher. Ya, ini penting, dan kalau ada orang di sekitar kita, keluarga kita, atau siapapun yang mengalami ini, harap dicatat tanggalnya. Kenapa begitu? Nanti saya jelaskan. Ya, jadi begitu kita menghadapi siapapun, atau kita sendiri mengalami fever, dry cough, atau sakit di tenggorokan, catat tanggalnya. Nggak peduli itu bakal COVID atau enggak, tapi kalau sampai COVID itu berarti tanggal itu penting. Ya, sekarang saya udah sampaikan ke ibu-ibu, nanti ibu-ibu bisa sampaikan lagi kepada keluarga atau siapapun, tolong catat tanggalnya.
Jangan merasa, saya nggak mungkin saya COVID, nggak apa-apa, catat aja dulu tanggalnya, karena itu penting. Ya. Kemudian kalau yang lain itu agak mirip-mirip ya dengan flu atau dengan common cold, dengan alergi sendiri juga, kayak misalnya apa ya, ini sore throat ini termasuk penting nih, common nih sebetulnya. Di sini nggak ditulis common, tapi ini common. Karena saya punya pengalaman dengan pasien-pasien COVID, jadi saya tahu ini common, very common. Ya. Kemudian loss smell and taste, ini juga jadi ciri khas COVID, walaupun sebetulnya di flu, common cold, bahkan di alergi juga ada ini loss smell sama taste, tapi sangat persisten. Kalau di COVID itu sangat persisten, benar-benar loss smell, benar-benar bukan karena bumpet hidungnya, bukan karena flu yang sangat intens, tapi ya agak spesifik juga sih. Ya, yang lainnya termasuk diare, saya ngalamin juga, ada pasien saya diare ternyata COVID. Ya, kalau ini saya belum pernah lihat ada swollen tooth. Kalau runny nose ada. Jadi itu kira-kira gejalanya. Tapi yang terpenting di sini tolong catat tanggalnya, kapan gejala pertama itu timbul. Nggak peduli nantinya didiagnosa jadi flu, tapi kita harus prepare. Nah, ini saya sedikit jelaskan mengenai skema terjadinya COVID ya. Jadi pada saat kontak, ini dikatakan kontak ya, mungkin awalnya kita nggak tahu bahwa kita ketemu kontak, tapi beberapa hari kemudian mungkin teman kita yang habis kita makan-makan bersama tiba-tiba telepon, gue kena COVID loh, gue positif. Nah, kapan itu? Kita ketemuan. Itu berarti kita kontak pada tanggal itu. Oke? Nah, kemudian ada masa inkubasi, artinya tidak ada gejala sama sekali. Ya, itu bisa 5 sampai 7 hari. Tidak ada gejala. Nah, begitu ada gejala, yang saya bilang tolong tanggalnya catat. Ya, seandainya kita pernah ada kontak, lalu tanggal begitu fever atau sore throat atau coughing. Nah, kita catat. Nah, kira-kira di sini kita sebut ini gejala pertama atau onset. Ya, itu harus dicatat. Kenapa? Karena menentukan bagaimana kita menyikapi ketika kita sedang atau orang terdekat kita sedang mengalami COVID ini, ya. Apa yang terjadi di dalam tubuh kita, ya, si virus tadi mulai aktif memfotokopi diri sehingga tinggi virus load-nya di dalam tubuh. Itu kira-kira sampai hari ke-14. Kira-kira di sini. Itu paling tinggi-tingginya. Jadi, kalau dari sejak gejala pertama, makanya harus dicatat tuh itu. Nah, tinggi-tingginya itu hari ke-7. Ya, dari sejak gejala pertama. Ya, dan simptom yang tadinya sedikit-sedikit mulai naik atau disebut onset ini mulai naik, itu puncaknya ya ketika virusnya ini banyak sekali di dalam tubuh kita, virus load tertinggi.
itu hari sekitar ke-7. Ya, sekitar hari ke-7 dari onset, dari pertama ada gejala tanggal yang saya bilang harus catat. Kemudian normalnya dia bukan normalnya, si virus ini memang akan turun jumlahnya, turun dia, ya, mengalami decline, si virus ini turun, dan ketika virus ini mulai turun, maka ada satu proses di dalam tubuh kita, ya, proses yaitu membentuk antibodi, ya. Antibodi ini adalah pertahanan yang ditimbulkan oleh tubuh karena tubuh mememori. Ketika virus pertama masuk itu di memori, ya. Kemudian dia akan membentuk antibodi yang khusus untuk virus itu aja. Ya. Nah, di hari ke-7 setelah onset atau hari ke-7 setelah adanya gejala itu, dia mulai naik. Kebalikan dengan jumlah virus mulai turun. Dia mulai naik terus sampai puncaknya itu adalah 21 hari setelah onset, setelah gejala pertama, ya. Ini yang gejala ringan sampai sedang, biasanya seperti ini reaksinya, ya. Kemudian membentuk antibodi dan juga kondisi pasien juga mulai recovery, bahkan sekarang kalau udah 10+3, ya, dari sejak masuk hospital, ya, misalnya masuk hospital itu mungkin aja setelah gejala onsetnya timbul, kita belum, terus PCR. Nah, satu hal di sini saya mau jelaskan. Kalau dilakukan PCR antara kontak sampai timbul gejala hari yang pertama, kemungkinan PCR-nya negatif, walaupun kita sudah tertular. Ya, jadi kalau mau melakukan PCR, tunggu 1-2 hari dari timbulnya gejala. Kita baru PCR tes, jadi itu akurat, ya. Dan PCR biasanya juga ada CT-nya. Ya, saya lupa CT itu apa. Ini menjelaskan biasanya menjelaskan jumlah virus load. Ya, CT itu menjelaskan virus load. Jadi biasanya di sini virus load-nya masih agak rendah, kalau di tesnya di sekitar sini virus load-nya pasti tinggi. Ya, jadi jangan lakukan PCR misalnya kawan kita kontak kita 2 hari setelah kita ketemuan, dia bilang, wah gue positif. Nah, tapi kita kan belum bergejala. Tunggu, bisa juga timbul gejala, bisa tidak. Tapi hitunglah dari sejak pertemuan itu kurang lebih 7 hari minimal baru kita lakukan PCR, ya. Jadi dengan skema ini kita jelas punya gambaran kapan kita PCR dan kapan virus itu sudah sangat menurun di dalam tubuh kita, ya. Biasanya itu 10 sampai 14 hari setelah gejala pertama, itu virus biasanya sudah relatif rendah sekali. Jadi boleh dikatakan bahwa sejak hari ke-14 dari gejala pertama itu sudah tidak menular. Ya, di sini sudah tidak menular. Kemudian kalau kita tunggu sampai hari ke-21 dari sejak onset, itu berarti sangat aman. Ya, jadi jangan juga terus di karantina.
Orang di karantina 2 bulan bisa stres nanti. Sakitnya karena stres di karantina ya. Kita harus tahu bahwa saat-saatnya ada seperti ini ya. Oke, nah ini ada kejadian ya, mungkin ibu-ibu juga sekarang udah sering dengar terjadi cytokine storm, badai sitokin. Apa sih yang dimaksud dengan badai sitokin ini? Ya, nah badai sitokin ini terjadi bukan karena peningkatan virus yang banyak, bukan. Tapi ketika harusnya virusnya memang sudah turun, harusnya gejala klinis atau apa ya yang nampak pun gitu dari gejala-gejalanya juga sudah menurun harusnya. Tapi ini enggak. Bahkan bisa panas tinggi. Ini biasanya kondisi itu terjadi pada, nah kita balik ya di sini ya, kita lihat ya. Biasanya kan harusnya ketika virusnya turun, antibodinya naik, pasiennya recover kan, harusnya gejalanya turun kan. Tapi karena respon ini bisa disebabkan oleh banyak hal. Nanti saya jelaskan bisa oleh banyak hal, ya. Sehingga bukannya turun si gejala klinisnya ini pada si pasien, ini malahan naik. Jadi yang naik gejala klinis, ya, bukan jumlah virus. Ini sudah tidak menular sebetulnya. Tapi pasiennya tandanya adalah sesak nafas, batuknya tambah parah, ya, kemudian demamnya pada hari ke-7 sampai ke-10 setelah onset. Makanya ini tanggal harus dicatat tuh itu, ya. Itu dia mengalami pemberatan gejala. Itu pemberatan gejala itu juga bisa kita cek di laboratorium. Yaitu kita cek interleukin 6-nya, ini interleukin 6, kita cek CRP-nya, kita cek di dimernya. Biasanya kalau dokternya sudah pengalaman, dan sekarang saya lihat dokter-dokter juga kan sudah lebih berpengalaman, mereka akan sensitif di daerah sini. Betul-betul akan perhatikan, ya, ketika 7 sampai 10 hari bukannya membaik, tapi malahan ada tanda-tanda meningkat, bahkan ada kesulitan juga bernafas, ya. Jadi ada alat yang namanya oximeter itu biasanya kita anjurkan untuk pasien COVID untuk memilikinya. Gunanya apa? Kalau saturasi oksigennya sudah kurang dari 90, itu sudah harus dirawat. Ya, karena pemberian obat-obat khususnya untuk badai sitokin ini tidak bisa diberikan secara oral, itu harus melalui infus. Ya. Jadi harus di rumah sakit. Ya, tapi kita perlu tahu bahwa nanti dokter akan ngecek kondisi si pasien lewat lab darah. Jadi semakin menguatkan, menjelaskan apa yang terjadi. Kalau IL-6-nya, interleukin 6-nya tinggi, kemudian CRP-nya, ada CRP di lab ya, itu juga tanda-tanda inflamasinya tinggi, kemudian di dimernya tinggi. Jadi posisi pasien itu sudah di daerah sini. Ini harus cepat-cepat ditindaklanjuti, dikasih antiinflamasi. Ya, biar mungkin
banyak ibu-ibu juga udah denger ya sekarang Actemra atau dikasih steroid atau juga dikasih gamaras ya, ini udah nggak asing lagi, tapi tolong jangan beli sendiri dan percuma karena ini harus dimasukkan lewat infus ya, jadi jangan juga beli dulu stok gitu, itu nggak ada gunanya ya, itu malahan kita akan mempersulit orang lain yang membutuhkan, jadi sulit ditemukan di pasaran seperti yang terjadi kemarin, jadi menimbulkan banyak kematian. Ini karena orang-orang yang memiliki uang banyak, menimbun. Ya, jadi ini juga nggak baik, apalagi kalau kita tahu akibatnya ini sangat buruk untuk orang-orang yang memerlukan. Tolong nggak usah disimpan yang kayak begini. Justru kita harus prevent sebelum kita kena COVID, bukan siap-siap kalau kita kena COVID terus mau ngapain. Ini pemikiran yang salah. Ya, jadi biarin aja, kumpul-kumpul, biarin aja piknik, toh nanti tinggal ada obatnya. Wah, itu gambling sekali. Ya, memang sih jumlah kematian untuk COVID itu sebetulnya mortality-nya rendah. Ya, tapi severity-nya lumayan 15-20%, dan bisa menyebabkan kualitas hidup seseorang untuk sepanjang sisa hidupnya setelah COVID ini banyak sekali gangguan. Ya, jadi kita harus prevent, bukan bagaimana nanti kalau kita kena. Ya, itu sebabnya kita harus tahu kapan saatnya kita harus sensitif, karena kadang dokter juga menangani begitu banyak pasien, jadi bisa diingatkan, dok harus nge-lab apa, ini kok makin parah, nanti dokternya akan ingat harus nge-lab apa, ya. Dan ini hari keberapa, dokternya harus tahu hari keberapa ini dari sejak gejala pertama timbul. Itu yang tahu cuma pasien, jangan pokoknya datang, saya kena COVID, dok, kapan gejala pertamanya? Waduh, nggak tahu dok, udah lupa. Nah, itu susah buat dokter juga menghandle-nya. Susahnya apa? Susahnya ketika kita pada posisi ini. Kan kita nggak tahu, bisa naik, bisa turun. Ya, kalau virusnya, nah perhatikan di sini, virus tetap turun. Bahkan bisa hilang, tapi badai sitokinnya malahan menjadi-jadi. Itu keadaannya bisa seperti itu. Ya, jadi tolong diingat, itu tanggal tolong dicatat. Itu penting sekali supaya dokter cepat bertindaknya. Dia nggak pusing, mesti hitung, mesti ngegali, menganamnesa, itu lama sekali. Oke, nah ini yang di atas ini udah pernah saya jelaskan di di sharing yang sebelumnya. Ya, ada innate imun. Ini innate imun tuh imunitas yang segera, artinya tubuh merespon dengan segera. Kalau adaptif itu yang mememori. Ya, ini adaptif imun ini dipakai oleh ilmuwan untuk membuat vaksin. Ya, jadi berdasarkan penemuan adaptif imun, yaitu imunitas yang terbentuk khusus, jadi antibodi yang terbentuk nanti khusus untuk virus yang pernah masuk. Nah, yang akan melawan itu adaptif imun, ya, imunitas yang sudah punya memori. Diagnostik untuk COVID, tentu PCR ini paling akurat. Ini buram-buram sedikit, ya, saya juga besarinnya terlalu besar. Oke, PCR itu paling akurat
cuman paling lama. Ya, dia bisa 2 sampai 4 hari bahkan ya. Awal-awal lama sekali, seminggu juga belum keluar-keluar hasilnya. Kalau rapid antigen ini yang paling tidak akurat ya, dulu dipakai untuk screening saja, tapi untuk screening pun tidak akurat ya. Jadi satu lagi swab antigen ya, nggak ada di sini, tapi ada yang namanya swab antigen, itu hasilnya yang cepat. Jadi cuma 30 menit itu udah ada hasilnya. Tapi itu juga akurasinya kurang bagus. Artinya kalau dia negatif, belum tentu negatif, tapi kalau dia positif, kemungkinan besar positif ya. Jadi kurang akurat. Nah, kalau antibodi ini, pemeriksaan serologi antibodi ini lagi musim banget ya, kalau di Indonesia banyak banget yang sudah di vaksin, cek antibodi, yang nggak ada salahnya juga sih, pengen tahu, tapi ini juga menurut saya buang uang aja gitu. Nggak perlu, kecuali kita mau donor. Jadi kalau kita sudah terpapar, orang-orang yang sudah terpapar, darahnya sudah memiliki antibodi. Nah, antibodinya tuh berapa untuk dia bisa donor? Ya, nggak semua hasil tes itu kemudian semua orang bisa mendonorkan plasmanya atau mendonorkan antibodinya, tidak semua bisa ya. Nah, itu gunanya tes serologi antibodi. Kemudian wah, saya lupa nyalain timer. Saya taruh timer tapi saya lupa nyalain timer. Tolong diingatkan aja ya kalau udah terlalu dekat. Oke. Terlalu gugup saya, tadi terjadi disaster, jadi saya agak nervous. Nah, inilah diagnostik tes yang biasa dilakukan. Kemudian, nah ini vaksin, ya. Banyak orang kan tanya, vaksin mana dok yang bagus gitu. Saya mau jelaskan perbedaannya. Kalau untuk mengatakan mana yang bagus, mana yang nggak bagus, itu sampai saat ini belum bisa terus terang. Ya, karena masih dalam penelitian semuanya. Jadi orang hanya menurut isu bahwa dengan Moderna banyak sekali yang terjadi KIPI itu reaksi setelah vaksin. Jadi bilangnya Moderna nggak bagus, nanti bilangnya AstraZeneca, pokoknya itu masih rancu lah. Tapi begini, saya jelaskan bagaimana vaksin ini dibuat ya, sepintas saja, bahwa vaksin Sinovac atau Sinovac ya, itu dibuatnya dengan cara virusnya dimatikan. Ya, saya tidak percaya kalau virusnya dilemahkan itu safe. Saya yakin bahwa virusnya dimatikan, karena dilemahkan itu susah mengira-ngira kapan virus itu lemah. Nggak ada itu. Ya, selain virus itu masih hidup, ya artinya masih ada, atau virusnya mati. Tapi dia itu menyisakan protein. Virus walaupun sudah mati, dia itu masih menyisakan protein. Nah, protein ini kalau masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita akan mememorinya. Ya, untuk 1 hari kalau masuk lagi akan dilawannya. Gitu. Jadi tubuh akan membentuk antibodi. Itu sebabnya harus 2 kali. Ya, dimasukkan pertama untuk memori,
dimasukkan kedua kali, itu merangsang terbentuknya antibodi. Karena kalau yang pertama kali itu belum terbentuk antibodi biasanya. Dia akan hanya mememori, mengingat di dalam tubuh itu ada yang namanya limfosit B. Limfosit B ini gunanya adalah tugasnya mememori. Nah, begitu masuk yang kedua, maka limfosit B ini akan mendorong limfosit T untuk membentuk antibodi. Ya, nggak perlu dihafalin sih sebenarnya, nggak akan ujian juga kan kita. Tapi sepintas aja kita mengerti gitu apa kerangka besarnya, ya, supaya nggak gampang juga kita terombang-ambing dengan hoax. Kalau tahu kan kita nggak mungkin bisa terombang-ambing dengan hoax. Nah, itulah Sinovac atau Sinovac. Jadi dari virus yang dimatikan, ya, dibuat untuk badan kita mengenal. Sedangkan untuk Moderna, untuk Pfizer, itu yang digunakan itu fotokopian dari bagian RNA-nya. Ya, bagian RNA-nya si virus. Itulah Pfizer, itulah Moderna. Jadi nggak ada virusnya, tapi dia bisa memfotokopi proteinnya, difotokopi, dimasukkan ke tubuh kita supaya sama tubuh kita bereaksinya itu mememori, kemudian membentuk antibodi. Nanti kalau virus yang sebenarnya masuk, maka antibodi yang terbentuk inilah yang akan mengisi yang akan nempel dengan spike-nya virus. Antibodi ini akan nempel. Jadi dia nggak akan ke sel tubuh kita. Kalau kita divaksin, antibodi yang terbentuk itu yang akan nempel ke spike-nya virus. Sehingga si virus ini tidak bisa masuk ke sel kita. Ya. Tapi apakah tertahan semua atau ada yang molos tetap, ini yang belum bisa dipastikan. Artinya apa? Walaupun kita sudah dijamin kebal, tetapi artinya tingkat keparahannya itu turun. Juga turun. Itu yang dilakukan. Kemudian kalau jumlah yang divaksin itu di satu tempat sudah mencapai lebih dari 70%, maka akan tercapai herd immunity. Artinya imunitas kelompok. Ini pun akan mengurangi daya tularnya virus. Kalau yang divaksin lebih dari 70-80%, itu sebabnya beberapa negara, terutama sekarang Singapura, karena mereka sudah 7 vaksin, tahulah kondisinya sekarang sudah lebih diis, cuman yang memang masih repot. Kemarin terjadi anak saya satu lantai ada yang COVID di kantornya. Walaupun itu sebagian udah work from home, ya termasuk anak saya nggak pernah mau work from home,
Jadi dia mesti PCR. Ya repotnya itu, jadi bisa berkala beberapa kantor akan mengalami hal yang seperti itu. Ya, tapi ini dalam rangka ke arah yang baik lah. Ya, saya tahu bahwa satu hari virus COVID ini pasti akan mungkin punah sih enggak, tapi karena semua orang sudah biasa divaksin, terus sudah biasa menjaga jarak atau dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru yang lebih baik, maka mungkin kita bisa lebih menghindari tertular COVID ini, ya. Oke, jadi vaksin yang tadi Pfizer sama Moderna itu dari RNA difotokopi, kalau AstraZeneca itu DNA-nya difotokopi. Emang si virus COVID ini hanya punya RNA, tapi bisa di-convert jadi DNA, ya, karena itu kan di-convert itu hanya rangkaian protein aja. Nah, cara membuatnya AstraZeneca seperti itu dengan asumsi bahwa efikasinya, artinya kemampuan untuk membentuk antibodinya dan lain sebagainya itu lebih tinggi gitu AstraZeneca. Ya, jadi mana yang baik atau mana yang tidak baik, no comment. Oops, sorry. Oke. Nah, sekarang ini ada yang saya kepotong kayaknya habis ini mengenai vitamin, ya. Ini penting mengenai vitamin apa ya yang bisa membuat kita tepatnya prevent ya, pokoknya kita prevent terhadap penularan dari COVID. Terutama saya mau jelaskan bahwa vitamin bukan obat, sekali lagi ya. Vitamin itu biasanya juga ada dalam tubuh kita, karena satu dan lain hal dia berkurang, maka kita harus tambahkan dari luar. Ya. Nah, vitamin yang paling utama dan sudah diakui oleh dokter-dokter di dunia barat pun adalah vitamin D3. Ya. Kenapa vitamin D3 ini begitu banyak yang menggunakan di semua negara? Karena memang sudah terbukti ya. Saya menggunakan vitamin D3 ini juga untuk terapi kanker ya. Saya juga menggunakan D3 ini untuk terapi autoimun dan sudah beberapa yang berhasil ya. Banyak yang sudah baik kondisinya gitu dengan tentunya bukan hanya vitamin D3 aja kalau untuk penyakit-penyakit yang berat ya, tapi khususnya untuk COVID ini saya juga sudah cobakan ke pasien-pasien COVID ya yang konsultasi dengan saya berikan vitamin D3 dosis tinggi. Ya, kenapa harus dosis tinggi? Karena memang di dalam tubuhnya sangat kurang. Ya, makanya bisa kena COVID. Ya, karena apa? Vitamin D3 ini mempunyai karakter prehormon. Jadi dia itu banyak sekali gunanya di dalam tubuh kita. Salah satunya itu meningkatkan imunitas. Ini meningkatkan imunitasnya tidak main-main. D3 itu benar-benar sangat baik. Ya, tapi sekali lagi vitamin itu bukan obat. Jadi tidak bisa juga dadakan menghilangkan semua gejala, nggak bisa. Ya, jadi orang juga kadang-kadang salah mengerti juga minum vitamin kalau sakit. Sebetulnya minum vitamin itu kalau kita kekurangan vitamin tersebut. Dan saya sudah buktikan bahwa 80% bahkan dari kita nih yang sebetulnya hidup di daerah full matahari, vitamin D3-nya kurang dari 20.
Artinya apa? Defisiensi. Defisiensi itu sangat-sangat kurang. Itu sebabnya banyak terjadi penyakit-penyakit yang berkaitan dengan imunitas. Ya, kalau daya tahan tubuhnya buruk, itu penyakit-penyakit bahkan kanker pun itu bisa terjadi. Dan tidak bisa dadakan. Saya terus terang minum vitamin D3 ini mungkin udah hampir 10 tahun dari sejak saya mempelajarinya. Ya, sehingga saya itu kalau misalnya lagi kumpul semua dan banyak orang yang musimnya nggak bagus tuh, banyak orang flu ya, puji Tuhan saya nggak kena. Itu menandakan bahwa saya memiliki pertahanan tubuh yang bagus ya. Flu itu sama COVID kan sama penyebabnya virus ya, virus corona sama-sama. Nah, itu membuat saya tuh melihat vitamin D3 ini selain untuk tulang ya, banyak orang mikirnya hanya untuk osteoporosis minum vitamin D3. Padahal vitamin D3 ini banyak sekali, diantaranya untuk imunitas, untuk naikin imunitas sangat-sangat baik, terutama untuk orang-orang yang asmatis, atau kena pneumonia, atau kena bronkitis, atau perokok berat. Ini D3 ini bisa membuat keadaannya bisa berangsur baik. Itu vitamin nggak bisa dadakan. Ya, vitamin perlu waktu untuk kita sampai ada cukup di dalam tubuh kita. Dan D3 ini bisa dicek di lab kadarnya berapa di dalam tubuh kita. Ya. Kedua, vitamin D3 ini harus kalau kita minum dengan dosis tinggi, maka kita harus minum bersamaan dengan vitamin K2. Kenapa? Karena ketika kita minum vitamin D3, maka kalsium itu akan cepat sekali, kalsium dari makanan itu akan, dari apa yang kita makan itu akan cepat sekali masuk ke peredaran darah. Nah, kalau udah masuk di peredaran darah, tidak ada K2 yang merupakan transporter ke tulang, itu percuma. Itu satu. Keduanya, kalau tidak ada K2, maka endapan kalsium ini itu bisa membuat clot, sumbatan. Kalau di dalam tubuh kita banyak inflamasi. Kalau tidak ada inflamasi, nggak akan. Tapi saya ragu. Kemungkinan dari kita, dari makanan, dari polusi, dari stres, itu inflamasi selalu ada. Jadi lebih aman minum D3 itu harus diimbangin dengan K2. Ya. Satu lagi yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan imunitas, yaitu probiotik. Probiotik itu nama lainnya adalah bakteri baik. Ya, bakteri baik, probiotik, itu orang selalu bilang ada di Yakult, tapi Yakult ini kan sedikit sekali ya, bakteri baiknya lebih banyak gulanya. Ya, jadi itu juga nggak baik. Jadi harus yang berupa kapsul probiotik. Banyak kok, bisa lihat di Guardian atau di toko-toko obat-obatan begitu ada probiotik. Dia juga meningkatkan imunitas kita, probiotik itu, ya, dan melindungi usus kita dari kerusakan. Karena kalau usus damage, ususnya rusak, ususnya bocor, maka akan timbul berbagai penyakit, termasuk autoimun. Paling rentan kalau ususnya nggak bagus itu akan terjadi autoimun. Autoimun itu bisa kemana-mana.
nanti bisa rheumatitis, ya, rheumatoid arthritis, ke sendi-sendi, ya, bisa ke ginjal merusaknya, bisa ke kulit, bisa ke mata. Autoimun itu kemana-mana di dalam tubuh kita. Jadi untuk mencegahnya, jaga usus kita. Nah, untuk menjaga usus kita, salah satunya juga kurangi makan gula dan tepung-tepungan. Itu sangat merusak usus kita, juga merusak pembuluh darah kita, menimbulkan banyak inflamasi. Ya, sudah cukup banyak sekali ya malam hari ini. Ibu-ibu diguyur sama saya dengan berbagai macam istilah yang mungkin kadang nggak familiar ya, atau pernah dengar tapi kok di mana gitu ya. Tapi semua ini saya rasa bagaimanapun kita harus aware, ya, harus jangan cuek. Kita harus tahu, tapi nggak parno juga, gitu. Tidak dengan ketakutan, karena kita paham betul. Ya, mungkin ya nanti kita lain kali kalau ketemu kita bisa bahas lebih detail lagi, misalnya khusus vitamin D atau khusus vitamin-vitamin yang mempengaruhi imunitas atau mempengaruhi kulit atau apalah, kita bisa sharingkan itu, ya. Mudah-mudahan apa yang panjang lebar sebetulnya masih banyak yang masih banyak yang saya takut ketinggalan, tapi rasanya kayaknya waktu saya udah sampai ya. Ya, sudah lewat atau udah sampai ya. Jadi, oke. Ibu-ibu, terima kasih atas perhatiannya, dan Tuhan memberkati kita semua. Dan saya yakin setelah kita tahu how to prevent from COVID-19, bukan hanya pertahanan secara jasmani, tapi kita tahu bahwa Tuhan sudah mempersiapkan di dalam tubuh kita, ya, fearfully, wonderfully, kita ini sudah dibuat sedemikian rupa dahsyatnya. Jadi kalau kita terlalu ketakutan, itu juga tidak pada tempatnya, tapi kita tahu bagaimana untuk menjaganya. Oke, terima kasih ibu-ibu. Sampai jumpa lagi nanti di kesempatan lain. Tuhan Yesus memberkati.